Lalu ya teman-teman semuanya, Mbak Diarti, ya sehat ya guys. Aku baru first time live di jam segini teman-teman ya. Biasanya sih jam 6.30 paling lama jam 7 ya teman-teman ya. Halo Mbak Diarti, teman-teman boleh tap-tap layarnya. Oke Mbak Febriani, Mbak Santika. Halo, iya Mbak Wartina, sehat selalu ya Mbak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diarti. Alhamdulillah aku sehat sekali teman-teman ya, di samping ngopi ya. Iya, aku sambil minum madu teman-teman ya. Mbak Kaula, Assalamualaikum. Mbak Iwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman ya. Boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya, klik foto yang ada di atas ya guys. Oke, iya Mbak Dawia, Assalamualaikum Mbak Santika, Mbak Lofi, Mbak Irama, Mbak Vino, Abi ya. Sehat selalu ya Mbak Rahel. Teman-teman semuanya, masih ada yang belum clear tentang hal-hal seputar ibadah. Kalau masih belum ada yang clear, kita akan ulang-ulang terus. Guys, nggak terasa sebentar lagi kita Ramadan. Teman-teman pastikan selesaikan urusan dengan manusia sebelum Ramadan. Aku, Mbak Lofi, Mbak Mary, Mbak Dawiyah, teman-teman, pastikan selesaikan urusan dengan manusia sebelum Ramadan. Ya, bingung pada nongol semua Ustazah. Siap Mbak Mutaki, Mbak Cici, Mbak Salsa. Bingung ya, Masya Allah. Sekali ini aja kok dengan aku jam 6, besok kembali lagi ya teman-teman ya. Mbak Erni, Mbak Suyeni, karena nanti kita mau acara di TSB di jam 8.30. Sekali ini saja ya. Halo Mbak Gemini, Mbak Ambangan, karena memang waktu pagi itu sebenarnya waktu aku teman-teman ya. Waktu prime time-nya aku dengan diriku sendiri itu pagi. Nah, tapi karena ini di luar kondisi makanya aku live. Jam-jam segini biasanya aku sedang sendiri banget, gak megang handphone, gak ngapa-ngapain, fokus dengan diriku aja. Ini jam-jam segini teman-teman ya. Subuh sampai syuruh aku melakukan banyak hal. Syuruh sampai jam 7 itu prime time. Biasanya waktu dimana aku gampang menghafal, waktu dimana aku gampang mengingat semua tugas-tugasku, gampang dimana muhasabah sendiri, kemudian dimana waktu-waktu prime time aku jam segini sampai jam 7 biasanya semua keluarga udah tahu aku nggak bisa ditelepon dan diapa-apain ya teman-teman ya. Mbak Herlinang, ya Assalamualaikum Mbak Omah, ya Ustazah Nela, bagaimana kalau kita sholat tahu-tahu kaki sakit, sholat dari berdiri terus rakaat berikutnya duduk. Teman-teman tenang aja, Al-Islamu yassiru wala tu'assir. Islam itu mudah ya teman-teman, jangan dipersulit ya. Ada dalil yang mengatakan, halo Mbak Aisyah, Mbak Sulfia, Mbak Walmini, Mbak Hyun Sap, ya sehat Alhamdulillah. Ada dalil, sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk, fa illam tastati fa 'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa baring telentang. Jadi sholat dalam keadaan duduk. Halo Mbak Fahmi, Mbak Husnul, teman-teman boleh share-share tautannya, thank you. Teman-teman Mbak Raisya, Mbak Cucu, Mbak Azahra, thank you ya, udah pada on ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak bisa sholat tegak, duduk. Kalau nggak bisa duduk, baring. Halo, thank you Mbak Fahmi, Mas Fahmi, Mbak Laseh, Mbak Heri, Mbak Ria. Itu ya teman-teman ya, caranya seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, caranya memang seperti itu. Tidak akan mengurangi kadar pahala kita sedikit pun, tidak akan mengurangi teman-teman ya. Oke, Mbak hamba Allah, siap Mbak Nur, Mbak Li, Assalamualaikum Mbak Roma. Dan selama 1 tahun aku nge-TikTok ya teman-teman ya, baru kali ini aku live di jam prime time milik aku guys ya. Ini jam aku banget nih jam segini ya. But it's okay ya. Sama-sama Mbak Halim ya. Udah dari jam 4 malam Indonesia udah bangun. Masya Allah Mbak Aisyah. Siap Mbak Aisyah. Mama Ustazah, sholat tasbih hanya bisa dilakukan bulan Sya'ban sajakah? Sampai paham. Oke, teman-teman klik dulu dong. Sampai paham. Sholat tasbih itu boleh dilakukan di dalam dan di luar Ramadan. Waktunya 24 jam. Kalau siang langsung 4 rakaat. Kalau malam 2 rakaat. Tutorial sholat tasbih ada di video aku. Halo Mbak Khawla, Mbak Aisyah, Mbak Satika, Mbak Ella, Mbak Sulfia, Mbak Diarti, Mbak Eli, Mbak Yasmin ya. Oke, konsisten mantap sampai paham. Masya Allah ya. Nah, teman-teman searching aja di video aku ya, sholat tasbih Nela Luki. Udah lihat di situ ada tutorialnya biar teman-teman lebih gampang ya. Halo Mbak Khumairo, Mbak Dewi, Mbak Yulistiana, Assalamualaikum Mbak Yesi, Mbak Sugarti, Mbak Husnul, Mbak Devi, Mbak Asma. Oke, kenal Bogor ya. Ustazah, kalau haid boleh nggak baca 2 ayat terakhir surat
Al-Baqarah sebelum tidur. Teman-teman coba dengar baik bahwa kalau kita haid, yang dilarang itu nggak banyak guys. Haid itu hanya dilarang sholat, kemudian tawaf, puasa, berhubungan badan, dan baca Quran, itu pun yang full Arab dan jumlahnya 30 juz ya. Full Arab 30 juz kayak gini. Memang ada dalil la yamassu ilal mutahharun. Tidak boleh memegang Quran yang mushaf kecuali orang yang suci. Tapi sungguh pun demikian, dia tak boleh dipegang. Tapi kalau dibaca teman-teman boleh ya. Bisa pakai sarung tangan atau pakai mukena gitu ya. Sungguh pun demikian, maka baca Quran yang ada di handphone, baca Majmu' Syarif, kemudian baca surat-surat yang sifatnya pendek, kemudian Quran yang ada Latin, yang ada Arab, itu masih ada ulama madhab yang membolehkan. Jadi teman-teman jangan terpaku kalau haid nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sedangkan sa'i aja bisa. Yang nggak bisa itu cuman tawaf ya. Oke teman-teman ya. Oke, sama-sama Mbak Melisa, silahkan disimpan videonya. Ustazah, gimana hukumnya kalau sampai bulan Ramadan tapi masih punya hutang puasa? Teman-teman dengar baik bahwa ada dalil badilu saumakum min Syawal hatta Sya'ban. Ganti puasa itu dari Syawal sampai Sya'ban, sampai bulan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau sampai Ramadan ini teman-teman belum ganti puasa? Teman-teman ingat ya jumlahnya berapa? Nanti tahun depan teman-teman dapat ganti, boleh ganti dua ya. Pertama teman-teman ganti kodonya, dan kedua kena denda fidyahnya. Misalnya tahun ini 3, maka tahun depan teman-teman dapat kena puasa 3 dan dapat kena fidyah 3. Fidyah itu adalah memberi makan satu orang fakir miskin untuk mengganti satu hari puasa. Ada ulama madhab yang bilang 1 mud yaitu 7 on, ada yang bilang 2 mud 1,4 kg beras. Aku lebih recommended 1,4 kg beras, itu tandanya adalah satu hari makan. Tinggal teman-teman cek aja berapa harga beras teman-teman. Misalnya 25.000 kali 3 kena denda, dan denda ini berlaku berlapis. Jika tahun depannya teman-teman juga belum bayar, maka teman-teman dapat 3 kali kodo dan 6 kali fidyah. Begitu seterusnya. Loh kenapa ada denda? Kok begini banget sih? Karena ajaran Islam itu ada 2. Pertama, fungsi jawabir adalah menghilangkan efek jerah, jawazir menghilangkan dosa, memunculkan efek jerah, menghilangkan dosa. Jadi seperti itu. Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa ya, harus ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat ya teman-teman bertaubat saja. Waalaikumsalam semuanya. Gimana pagi ini ya guys? Ini adalah kali pertama aku live di pagi hari di jam 6. Padahal ini adalah jadwal prime timeku dengan diriku sendiri ya guys. Oke, iya Mbak Hasna, Mbak Tikar, Mbak Leo, Mbak Istea, Mbak Susi, Mbak Wiwin. Assalamualaikum. Wow, ada yang ngucapin salam rupanya di bawah. Iya, sehat ya. Teman-teman, ini pertama kali aku live di jam 6. Biasanya di jam 6 sampai jam 7 pagi itu jadwal aku dengan diriku sendiri teman-teman. Ya dengan diriku sendirilah, aku ngapain itu dengan diriku sendiri ya. Misalnya ini adalah pertama kali selama 1 tahun aku nge-live di pagi jam 6. Karena ini jadwal prime time aku yang biasanya nggak bisa diapa-apain akunya ya, di telepon atau di Wawa itu sulit ya teman-teman. Jadi ini jadwal dimana aku belajar, jadwal dimana aku menghafal, jadwal dimana aku berpikir, itu jam 6 sampai 7 pagi teman-teman. Oke, mau saja yang 4, misalnya ada hal-hal yang berat yang untuk aku pikirkan, aku pikirnya besok guys. Habis syuruk jam 6 sampai jam 7, ini jam-jam haknya aku nih. Tapi aku berikan untuk teman-teman karena nanti jam 8.30 kita mau kajian ya sekali ini ya. Maaf Ustazah, yang 4 rakaat sholat tasbih, rakaat 2 nggak usah baca tahiyat kah? Oh enggak, tahiyat, enggak usah baca tahiyat, tasbih aja. Tasbih aja. Setiap sholat tasbih itu kan duduk tuh. Takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk aja. Tasbih aja 10 kali, baru nanti rakaat kedua ya. Oke. Siap Mbak Siti, Mbak Ik, Mbak Deli Faris ya. Oke Mbak Ella, iya. Halo Mbak Mamah Kembar, iya Mbak Yusti, Mbak Ibu, Bunda Isti. Waduh, kita sapa-sapa aja nih sampai jam 10 pagi. Mbak Azimar, iya siap. Halo Mbak Istia, hari spesial ya, Masya Allah. Iya Mbak Azhara, oke. Mbak Nur Alia, oke Mbak Falim, Assalamualaikum Mbak Santika. Oke, bentar ya. Kalau hutang puasa nifas, apa harus bayar fidyah aja atau cukup membayar puasa aja? Kalau bisa ganti ya ganti.
Iya ganti aja teman-teman, ngapain fidyah kalau teman-teman sanggup ganti ya. Fidyah itu berbeda pendapat ulama madhab. Ada yang bilang 1 mud, ada yang bilang 2 mud. 1 mud itu 6 sampai 7 on. 2 mud itu 1,4 kilogram beras. Biasanya aku selalu spill 1,4 kilo. Ya kalau 6 on atau 7 on itu ulama mengarahkan kepada 1 kali makan. Kalau 1,4 kilo itu ulama mengarahkan kepada 1 hari makan. Ada yang 1 kali makan, ada yang 1 hari makan. Iya kan? Sehingga disitulah ulama berbeda pendapat. Mbak Parmi, tata cara sujud sahwi. Oke. Halo Mbak Neneng, Mbak Diva. Sujud sahwi itu adalah teman-teman kalau lupa dengan bilangan rakaat sholat. Misalnya teman-teman lupa nih. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Jangan bilang, lantaklah situ terserah aja lah. Jangan. Lakukan aja dulu sholat, anggap aja dulu 2. Kemudian teman-teman sebelum salam kanan, salam kiri, teman-teman sujud. Teman-teman baca subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian teman-teman duduk, sujud lagi, subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian teman-teman duduk, salam kanan, salam kiri. Gitu ya guys. Halo Mbak Hamidah, Mbak Rusmalina. Assalamualaikum Mbak Yati, Mbak Noni, Mbak Aini, Mbak Nini. Ya, sehat selalu ya. Ini yang belum berkenalan dengan aku, adakah ini? Yang belum kenal dengan aku, boleh klik foto yang ada di atas. Klik follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Kalau lupa kunut, nggak ada masalah. Karena kunut itu sunnah saja ya. Oke Mbak Walismi. Bener live-nya Ustazah nih ragu, aku sampai ragu. Ini aku Nela Luki masih hidup ya guys. Jadi is okay ya guys. Iya. Mbak Hijrah ya, Mbak Mama. Oke Bu Des, Assalamualaikum. Cantik, kece, badai, kacau melampau. Masya Allah. Halo Bukit Tinggi. Kalau lupa kunut nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, ini doa sujud sahwi teman-teman. Ini doa sujud sahwi ya teman-teman ya. Oke. Thank you Mbak Wid, Mbak Sumarti, Mbak Alif. Buatin fitih yang mana? Teman-teman mau fitih apa lagi? Ini aku kasih nih ha. Mau buatin fitih apa lagi? Asal jangan tutorial fitih untuk gagal move on dari aku. Tuh nggak ada fitihnya guys. Iya. Oke, Zak, kalau ganti puasa apa masih? Kalau ganti puasa masih bisa, Mbak. Mentoknya adalah 30 Sya'ban, nggak boleh lagi ya. 30 Sya'ban. Saran aku 29 Sya'ban karena Indonesia ini kan kadang-kadang guys NU dan Muhammadiyah selalu beda tuh satu Ramadannya. Jadi saran aku net adalah 29 Sya'ban, teman-teman jangan lagi ganti puasa. Ya, siap Mbak Diarti, Mbak Indra, Mbak Azelwin. Apakah ketika kita masih ada hutang, kita harus mengeluarkan zakat harta? Ketika hutangnya untuk kebutuhan tersier, untuk beli mobil, untuk beli rumah, itu orang kaya. Maka dia wajib keluarkan zakat termasuk dalam sebelum dia bayar utang. Misalnya gajinya 20 juta, utang rumah 5 juta, utang mobil 5 juta, maka dia tetap wajib zakat dalam 20 juta. Tidak boleh setelah dipotong hutang. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum Mbak Yuli. Iya, kalau kunut nggak hafal nggak masalah ya. Yang mesti dihafal tuh sebenarnya sujud sahwi. Kalau teman-teman lupa rakaatnya, teman-teman boleh sujud sahwi ya. Bolehkah sujud terakhir baca Syahidul Istighfar? Bisa, nggak ada masalah. Halo Mbak Imas, Bandung hadir. Aku lagi di Bandung nih teman-teman ya. Nanti aku ngisi di TSB ya 8.30 pagi. Ustazah, bagaimana dengan hutang puasa yang masih banyak waktu masih zaman jahiliyah? Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa teman-teman ya. Dia mesti ingat jumlahnya ya. Teman-teman cukup bertaubat saja. Kemudian menyesali yang terjadi. Berjanji tidak mengulang lagi ya. Kacamata Ustazah keren, iya nih ya. Aku nggak bisa ganti kacamata lagi kayaknya nih guys. Kacamata ini adalah kacamata yang terbaca, diverifikasi oleh TikTok ya. Jadi kalau aku nggak pakai kacamata ini terganggu dia, teman-teman ya. Oke, TikTok memverifikasinya nih. Oke, gimana? Halo Mbak Indra, iya sujud sahwi ya. Gimana niatnya? Puasa hari kelahiran anak, aku nggak nyaranin teman-teman ya. Puasa kelahiran anak aku nggak nyaranin karena tidak ada dalil sahihnya. Ustazah niat puasa nazar berturut-turut, tapi pas mau puasa haid ya nggak apa-apa. Teman-teman saran aku, nazar itu adalah hutang. Boleh bernazar, teman-teman jangan terlalu berat. Harus diukur kemampuan. Karena itu hutang. Kalau teman-teman nggak bayar nanti diminta pertanggungjawaban. Sama dengan kita hutang uang.
teman-teman mau berhutang kepada siapapun, orang pasti ngukur kita mampu bayar atau tidak. Kita berhutang yang kita mampu bayar. Nazar juga gitu. Hati-hati ya teman-teman ya. Nazar nggak harus yang besar-besar kok. Misalnya, ya Allah, mana ya kunci mobilku ya? Mana ya kunci mobilku ya? Mana ya, mana ya, mana ya? Ya Allah, kalau ketemu kunci mobil, insya Allah aku sholawat 100 kali. Cukup, gitu, is okay, ya. Nah, atau teman-teman kehilangan salah ya, kehilangan apa namanya, kehilangan dompet. Mana ya dompetku, dompetku ya. Ya udah deh, kalau dompetku ketemu, nanti aku akan Al-Fatihah 10 kali. Is okay, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan, ada yang nazarnya 100 kali, 100 hari berturut-turut. Itu kan berat ya, tiba-tiba sakit mah, anemia, ya nanti masuk rumah sakit ya kan. Jadi yang teman-teman ukur aja. Oke, teman-teman ya. Oleh Depok, Mbak Rosa, halo Mbak Melisa, Mbak Ewis, iya gitu ya. Oke, ya, assalamualaikum. Oke, doa khusus untuk ibu yang meninggal. Saran aku adalah teman-teman banyak baca Quran, doakan pahalanya untuk dia. Halo Mbak Yeni, Mbak Nyi. Ya, kemudian teman-teman kirimkan sholawat, malam Jumat kirimkan Yasin, setiap habis sholat kirimkan Al-Fatihah. Teman-teman doanya pakai bahasa Indonesia aja. Sebenarnya ada sih doa untuk orang tua. Halo Mbak Rubiatik, Mbak Marlinda, Mbak Mawar. Ya, teman-teman thank you yang udah nge-give, semoga jadi amal jariah ya. Kalau teman-teman melakukan yang namanya berdoa, sebenarnya bisa Allahumma khususon ila arwahi ummi fulanah binti fulan al-fatihah. Tapi kan teman-teman rumit ya. Nah untuk orang meninggal, saran aku, satu, kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, perbanyak melakukan kebaikan dan doakan untuk dia. Mbak Nyi, halo, ada akasia guys, ada madu bunga akasia. Oke, kemudian yang kelima adalah teman-teman boleh ziarah ke makamnya. Ambil wudhu, kemudian teman-teman pakai baju yang tak mencolok, kemudian masuk ke lingkungan kuburan. Halo Mbak Bulbul, Mbak Junet, teman-teman ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Sering aku berpesan jangan tunggu mereka menjawab, kemudian teman-teman masuk aja dan doakan di situ ya, ziarah ke makamnya ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau lupa sujud sawi setelah salam, ulang aja ya teman-teman ya. Oke, iya. Ustazah kalau lupa tahiyat awal apakah harus sujud sawi? Tahiyat awal itu rukun bagi sebagian ulama, ada yang mengatakan tidak. Itu teman-teman pilih yang mana aja. Puasa kodo saya putus minggu kemarin karena haid. Apa niat ganti hutang lagi di Senin Kamis bos ya? Untuk ganti puasa masih bisa, tidak harus Senin Kamis, ganti aja besok pagi. Ya teman-teman ya, ini udah mepet teman-teman ya. Nggak harus nunggu Senin Kamis kok ganti puasa ya. Oke. Ustazah bagaimana kalau sholat sujud tangan kita terhalang mukena? Sah, yang tidak boleh terhalang adalah kening ya teman-teman ya. Oke. Duha 6.30 itu tergantung lokasi teman-teman semua ya. Lokasi itu beda-beda. Aku dengar dari temanku di Bali jam 6 udah bisa, di Pekanbaru belum bisa ya. Halo Mbak Ucin, ya. Oke, Mbak Ojan, assalamualaikum. Bolu, bagaimana? Oke, sehat ya teman-teman ya. Halo Mbak Melisa. Oke, sehat ya. Ustazah hutang puasa saya sisa 15 hari, tidak saya lanjutkan sebelum puasa, gimana? Coba teman-teman dengerin aku ya. Yang belum ganti puasa, halo Mbak Eli. Pengumuman. Aduh, repot ini belum ganti puasa teman-teman ya. Besok nggak boleh lagi ya guys. Aduh, aku pulang aja lah guys. Oke, pengumuman buat teman-teman yang belum sempat ganti puasa tahun ini. Katakan 15 hari. Teman-teman masih bisa ganti puasa tahun depan, tapi teman-teman kena denda fidyah ya. Memberi makan satu orang puasa juga fidyah juga. Memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya, 2 mud boleh, 1 mud boleh, tapi 2 mud ajalah. 1,4 kg beras misalnya 25.000 kali 15 hari. Kasih ke fakir miskin, jangan tunda lagi tahun depan. Kalau teman-teman tunda lagi ke tahun depan, puasa ganti tahun ini tetap 15 hari dan tahun depannya fidyahnya 30 hari. Jadi dia diganda. Kenapa kayak gitu? Karena hukum Islam fungsi 2, yaitu jawabir dan jawazir, mendatangkan efek jerah dan menghilangkan dosa ya. Ya, yang belum ganti puasa, Zah, kalau dengar Ustazah live serius menyimak, tapi selalu ketawa sendiri Zah, selalu ada lucunya. Gitu ya, Mbak Oma ya? Siap Mbak Oma ya. Oke, yang belum ganti puasa nih angkat kaki sebelah guys, jewer kuping sendiri guys.
Udah berjabu-jabu aku ingatkan dari Syakban kemarin. Teman-teman ganti puasa. Teman-teman ganti puasa. Udah kayak emak-emak aku guys. Oke ya. Yang baru mampir, iya Mbak Ye. Jangan tunggu orang kuburan menjawab. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas itu. Klik follow. Ikuti akun ini. Semoga bermanfaat walaupun setipis tisu. Teman-teman boleh aktifkan tombol lonceng dan notifikasi live-nya ya. Kita belajar bersama di kanal ini ya guys. Oke, sambil nyuci piring dengerin aku. Siap. Hati-hati salah cuci ya. Oke, kemarin ada yang dengerin aku sambil cabut rumput dan jemur. Tuh gimana itu ya? Dengerin aku cabut rumput, jemur. Dengerin aku itu aku nggak ngerti itu tutorialnya guys ya. Oke. Mohon bantu. Amin. Kita doakan Mbak Rahayu semoga anaknya lulus PNS ya. Masya Allah ya. Kalau bisa Mbak sholat hajat ya. Halo Mbak Ella gitu pula ya. Ustazah plus pelawak. Masa iya sih aku pula ustazah plus pelawak katanya. Secakep ini aku sejagat raya sealam barzah pelawak pula katanya. Oke ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, sehat ya teman-teman ya. Niat ganti puasa, sengaja aku ganti puasa wajib atasku karena Allah gitu aja. Ustazah puasa Senin Kamis sekarang masih bisa nggak? Untuk yang udah terbiasa puasa Senin Kamis dibolehkan berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Yang tidak dianjurkan teman-teman nggak terbiasa puasa, tahu-tahu setelah nisfu Sya'ban iseng puasa. Itu yang tidak dianjurkan ya teman-teman ya. Oke, oke ya. Kapan ke Surabaya, Zah? Ada yang ke Surabaya. Oke, ditunggu ya. Oke, Ustazah sambil mengaji dengerin Ustazah. Siap, boleh. Sambil nyetrika dengar kajian Ustazah. Oke, sambil ngopi, mantap. Iya Mbak Nyi, pelawak pula, sekece ini pelawak katanya. Oke, saya di perjalanan kerja tiap hari selalu sambil dengerin Ustazah. Thank you Mbak Yulia. Oke, semoga kerjanya lancar ya. Ustazah kalau puasa, oke itu lagi udah aku tak jawab ya. Oke, inilah nggak bisa move on saja. Iya bener ya. Guys, ini adalah kali pertama aku live jam 6 selama 1 tahun aku nge-TikTok teman-teman. Ya, karena biasanya jam 6 sampai jam 7 pagi itu adalah jadwal aku untuk diriku sendiri, guys. Di situ aku belajar, di situ aku berpikir yang paling produktif, di situ aku memikirkan banyak hal, ya, jam 6 sampai jam 7 pagi dan biasanya keluarga tuh tahu banget tuh. Pokoknya jam 6 sampai jam 7 aku hanya ke diriku sendiri. Ya, bahasaku adalah jadwal prime time-nya aku. Mungkin nulis doa-doaku, nulis mimpi-mimpiku, nulis kesalahan-kesalahanku, prinsip-prinsipku itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Tapi demi teman-teman aku live karena jam 8.30 nanti kita mau ini ya teman-teman ya. Kajian ya. Oke. Oke, Zah sapa aku. Siap Mbak Ai Fatimah. Siap Pak Polisi. Waduh, ada yang minta sapa guys. Iya, masih di Bandung teman-teman ya. Oke, iya. Aku udah di Bandung teman-teman nanti jam